Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan pastinya dengan rekan saya. Ya, ada saya Julio. Iya, saya dan Julio nggak sendirian nih, Iya. Oma Opa dan pemirsa di rumah ya. Karena kita ada tamu yang sangat istimewa. Ya mungkin Oma Opa atau pemirsa di rumah sudah kangen nih sama tamu kita yang satu ini. Ya, kita hadirkan Romo. Ya, nama saya Romo Denny Mari. Dulu saya di Kute, kemudian di Seminari Tuke. Terakhir saya ada di Inggris selama 9 tahun. Dan saat ini saya bertugas membantu di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Iya, luar biasa sekali Julio ya. Romonya jauh sekali ya ternyata. Betul. Dari mana? Dari Inggris ya? Dari Inggris selama 9 tahun. Nah, dan juga pastinya sudah tidak asing bagi Oma Opa ya, kita ada dengan Mbah siapa? Mbak Harto. Iya, dengan Mbah Harto. Mbah Harto. Nah, kita kembali lagi dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Ya, senang sekali Romo, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Dan Mbah, selamat pagi. Selamat pagi, Mbah. Iya. Nah, di hari ini di tanggal 7 Agustus nih, 7 Romo, Agustus. ya. Kita akan ada pembahasan tentang apa nih, Julio? Ya, kita akan bahas tentang Santo Cayetanus. Santo Cayetanus. Nah, Iya. siapakah dia dan bagaimanakah keteladanannya? Kita akan dengarkan nih dari Romo. Tanpa berlama-lama lagi, Romo mungkin Silakan. bisa diceritakan nih tentang Santo Cayetanus. Baik, terima kasih. Santo Cayetanus itu juga dikenal dengan nama Cayetan ya dalam bahasa Spanyol. Dalam bahasa Itali dia dikenal sebagai Gaetano. Santo Gaetano. Cayetanus ini santo kita dari abad 15-16 begitu. Ditinggal mati oleh ayahnya pada waktu dia berusia 2 tahun. Lalu kemudian kesalehan ibunya yang sangat sebagai orang tua tunggal, single parent yang membesarkan dia banyak mempengaruhi dia. Sehingga ketika dia bertumbuh, hidup kesalehan itu begitu kuat mengakar dalam dirinya, sehingga dia menjadi pakar dalam hukum sipil maupun juga pakar hukum gereja pada umur 24 tahun. Itu awal karirnya. Sehingga kemudian karena kecintaan dia pada dunia rohani, kecintaan dia pada gereja, kecintaan dia pada orang-orang miskin, mendorong dia kemudian terlibat banyak dalam dunia orang miskin. Jadi punya semangat kepedulian pada orang miskin gitu. Dikenal sebagai sosok yang membangun spiritualitas orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang melayani di kantor. Jadi kongregasi rohani yang dia dirikan itu mengajarkan semangat peduli pada orang miskin dan juga melayani orang-orang yang berusaha. Karena itu dia mendirikan bank pertama kali itu di Naples begitu. Lalu karena begitu populernya Cayetanus ini sampai kongregasinya berkembang cukup besar pada zaman itu. Orang yang punya semangat saat ini kan kesulitan terbesar orang itu kan bagaimana menghubungkan antara hidup praktis dengan hidup rohani begitu. Seringkali orang itu aktif dia dalam dunia, tapi seringkali tidak punya waktu dalam kehidupan rohani. Nah, Cayetanus ini sosok seorang santo yang kita bisa belajar bagaimana menghubungkan seperti spiritualitas Marta dan spiritualitas Maria dalam kitab suci begitu. Jadi waktu Yesus berkunjung ke Betania, ke tempatnya Marta dan Maria, lalu dikatakan dalam kitab suci, Marta sibuk melayani di dapur, Maria duduk di kaki Yesus. Lalu Marta bilang, itu tolong tegur saudari saya, karena dia membiarkan saya sibuk melayani sendiri. Lalu Yesus bilang, dia memilih apa yang terbaik. Jadi seringkali sebagai orang Kristen itu kita sulit menghubungkan dua hal, antara hidup rohani dan hidup praktis. Jadi bagaimana menjadi seorang usahawan tapi juga tidak melupakan gereja. Nah, Cayetanus ini seorang santo, seorang kudus yang memberikan kita teladan di situ. Jadi semangat hidupnya itu menghubungkan antara dunia praktis, dunia
sekuler dengan dunia agama. Karena itu dia cukup dikenal sebagai santo pelindung dari dunia perbankan, orang-orang yang bekerja di kantoran juga punya semangat melayani orang miskin gitu. Karena kalau kita ke jalan, kita ketemu orang miskin, kita spontan ingin memberi sesuatu. Kita cari uang kecil, kita kasih orang yang minta-minta di pinggir jalan gitu. Tapi kemudian pertanyaannya, dia bisa buat apa dengan uang 10.000 atau 5.000 yang kita kasih? Paling dia bisa beli nasi, habis itu habis. Tapi bagaimana caranya menolong orang miskin ini sehingga dia bisa mandiri? Nah, Cayetanus punya semangat itu. Jadi spiritualitas dia membantu orang miskin itu bukan hanya secara spontan, tapi menolong sampai mencari solusi untuk akar persoalan kemiskinannya. Misalnya mengupayakan kerja, mengupayakan supaya orang punya skill dalam pekerjaan. Jadi itu semangat yang saya kira sangat menyolok dari Cayetanus yang diteruskan dalam semangat kongregasi yang dia dirikan gitu. Disebut dengan Kongregasi Santo Yosef atau Tiatines orang menyebutnya gitu. Itu nama dari kota dari mana dia berasal begitu. Tiatines itu nama orang-orang atau anggota dari kongregasi yang dia dirikan ini. Jadi sampai hari ini karya mereka selain di Italia ada di beberapa daerah di Eropa dan juga di Amerika Latin. Di Indonesia kita belum pernah dengar, tapi nama Cayetanus juga cukup banyak, beberapa orang menggunakan nama itu untuk nama permandian misalnya. Jadi saya kira hal itu yang paling menonjol dari Cayetanus yang saya kira bisa kita gali atau kita teladani begitu. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, Santo Cayetanus ini merupakan seorang pengaku iman. Betul. Pengaku iman itu Romo itu apa sih sebenarnya, dan mungkin ada syarat-syarat tertentu agar orang disebut sebagai itu? Ya, jadi baik, ada orang disebut sebagai confessor fidei ya, tadi itu pengaku iman. Ada juga orang yang disebut dengan defensor fidei. Nah, itu titel atau anugerah yang diberikan oleh Roma kepada seseorang begitu. Kita baru saja mengikuti beberapa bulan yang lalu pelantikan Raja Inggris ya, Pangeran Charles menjadi Raja Inggris keempat. Nah, salah satu dari titel Raja Inggris itu adalah Defensor Fidei. Jadi orang yang mempertahankan iman. Dia mendapat titel itu karena itu titel yang diterima oleh Henry ke-8. Dia mempertahankan iman Katolik melawan Protestantisme Lutheran waktu itu. Tapi titel itu kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Sebetulnya itu Vatikan yang memberikan. Nah, lain halnya dengan confessor fidei, pengaku iman. Jadi pengaku iman lebih kepada mengajarkan kepada kita untuk berani beriman. Berani beriman, jadi ajaran ortodoksi gereja. Jadi ortodoksi itu ajaran resmi gereja. Lalu ada yang namanya ortopraksi. Jadi praktek iman itu disebut dengan ortopraksi, ini disebut dengan ortodoksi, ajaran iman. Nah, pengaku iman adalah orang-orang yang dengan murni, dengan konsekuen, dengan tekun itu mengakui iman. Nah, ini untuk orang-orang zaman sekarang kadang kita buat tanda salib di rumah makan aja malu gitu. Kalau kita ada orang lain agama, kita sepertinya sungkan atau takut, malu, kita buat tanda salib kecil-kecil begitu, sekarang tidak lihat begitu. Nah, Cayetanus itu mendapat titel julukan dari gereja itu adalah pengaku iman. Jadi mengajarkan iman dengan berani, bukan karena fanatisme, tapi kenapa kita mesti malu begitu. Jadi kita bisa belajar dari sosok orang kudus ini tentang pengakuan iman. Lebih kalau kita tinggal di daerah minoritas misalnya, sebagai minoritas di tengah mayoritas orang berbeda agama, kita pasti perlu sekali memberikan kesaksian bahwa berbeda itu tidak ada masalah gitu. Kita tidak usah takut kenapa gitu. Ya begitu. Berbeda itu baik-baik saja ya. Baik-baik saja gitu ya. Banyak sekali ya yang kita petik di pagi hari ini bersama Romo. Luar biasa. Tentang pengaku iman juga ya. Mungkin dari Mbah Harto ingin menyampaikan teladan mungkin yang terpikir langsung dari benak Mbah Harto. Kalau menurut saya, beliau itu
manusia langka. Apalagi di Indonesia. Bayangkan pengusaha tapi juga dermawan. Biasanya pengusaha itu kan untuk saya, semua untuk saya, bukan untuk kamu. Kalau perlu kamu saya makan juga. Kalau padahal ini luar biasa. Dia mempunyai iman yang ini kekuatannya pada iman. Jadi mendapat iman itu dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Nya itu diterima, kemudian dia berikan kepada yang miskin. Itu yang perlu saya garis bawahi. Ya, betul. Jadi sambung tangan Tuhan ya Mbah ya. Istilahnya ya. Jadi sambung tangan Tuhan. Jadi Tuhan menitipkan sesuatu, dia sebarkan lagi ke orang lain. Iya. Betul. Jadi sekarang saya mau tanya dengan Romo. Ya, silakan. Kasih karunia itu sama dengan rahmat enggak ya? Saya kira betul. Jadi kita kan mengenal ada beberapa definisi, ada dalam Alkitab paling tidak ada 3 yang saya ketahui ya. Ada yang pertama itu namanya rahmat yang umum. Nah, rahmat yang umum itu rahmat yang diperuntukkan untuk semua orang. Hujan diperuntukkan bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang tidak baik. Matahari bukan hanya untuk orang yang suci, tapi juga untuk orang berdosa. Itu disebut dengan rahmat yang umum. Lalu kemudian ada yang kedua disebut dengan rahmat yang menyelamatkan. Rahmat yang menyelamatkan. Nah, orang itu tersesat, orang itu salah jalan, tapi kemudian dia menemukan jalan pulang. Rasul Paulus dalam pertobatannya, Santo Agustinus yang bertobat, dalam buku Confessiones dia bicara. Jadi itu ada rahmat yang tiba-tiba mengingatkan kita bahwa kita ada di jalan yang salah gitu. Terus kita dibawa pulang kembali. Itu namanya the saving grace, orang bilang. Tadi itu yang general universal atau general grace, yang ini universal grace, saving grace. Nah, yang ketiga Rasul Paulus bicara tentang karismaton. Nah, ini karismaton itu macam karunia-karunia yang kita miliki masing-masing. Ya, jadi setiap orang itu punya karunia-karunia. Nah, itu Rasul Paulus banyak bicara tentang kasih karunia. Dia bicara tentang bukan saja karunia, talenta, bakat masing-masing orang miliki, tapi juga kasih karunia dari Tuhan, terutama dalam Yesus Kristus. Dan itu yang saya kira Santo Cayetanus cukup banyak berbicara tentang anugerah dan kasih karunia ini dalam hidup. Saya kira saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mbak Harto tadi, bahwa walaupun dia itu pengusaha, dia itu orang bisnismen, tapi dia juga punya hati kepada orang miskin begitu, kepada orang-orang yang tidak punya. Dan itu saya kira catatan buat semua kita, karena banyak kali kan keluhannya orang tidak punya waktu ya. Saya mau melayani dia tapi saya tidak punya waktu begitu. Seringkali kan saya akan memberikan segalanya hanya waktu. Jadi waktu pengalaman saya di Inggris, orang nyumbang itu gampang sekali. Ya, I will give everything except my time. Saya tidak punya waktu gitu. Saya sibuk, saya tidak punya waktu. Bagi saya, Cayetanus ini memberikan satu teladan. Santo Cayetanus ini, kita punya waktu kalau kita punya hati. Ada hati, ada waktu. Jadi kalau orang-orang muda bilang, saya tidak punya waktu untuk ke gereja, tapi dia punya waktu untuk apel misalnya malam minggu, ya kan? Apel dia malam minggu. Jadi orang punya hati, punya waktu. Kalau hatinya tidak di gereja, ya susah dia punya waktu. Nah, Cayetanus ini orang kudus yang mengajari kita bagaimana hidup secara seimbang antara hidup rohani dengan hidup dalam karir, dalam usaha, dalam bisnis. Jadi dia seorang sosok santo yang cocok untuk masa sekarang ini, di mana orang seringkali mengeluh tidak punya waktu. Di mana ada hati, pasti ada waktu. Pasti ada waktu. Di mana ada hati. Iya. Luar biasa sekali. Keren sekali. Nah, sekarang tentang memberi. Dia itu kan pengusaha tapi dermawan. Nah, iya, betul. Nah, Sri Paus baru-baru ini mengatakan bahwa
konsumtif itu adalah musuhnya dermawan. Betul ya, Romo? Betul, betul. Konsumer itu kan artinya diemplok. Iya. Jadi ini makanannya tak emplok gitu, tak telan, itu artinya konsumer dalam bahasa Latin. Jadi konsumtif itu saya telan semua gitu. Semua mau dipet. Jadi saya ambil semua, itu orang makanya disebut dengan konsumtif, konsumer itu ditelan semua gitu. Nah, sekarang semangat dermawan itu kan semangat berbagi. Nah, seringkali kan orang takut, kenapa sih orang susah untuk memberi? Karena dia khawatir untuk saya saja tidak cukup, nanti untuk masa depan saya, anak-anak saya tidak cukup. Jadi orang selalu khawatir nanti tidak akan cukup untuk dirinya sendiri gitu. Sementara kalau Cayetanus ini dia mengajarkan agar kita berani memberi, percaya akan kemurahan Tuhan gitu. Jadi tidak usah takut untuk memberi. Semangat itu yang saya kira cukup menarik untuk kita renungkan. Ya. Tapi bahkan mereka begitu serakahnya sampai menumpuk banda untuk 7 turunan. Bayangkan bagaimana dia akan memberikan sebagian dari kepada orang, sebagian miliknya kepada orang miskin. Karena apa? Karena dia sendiri tadi itu konsumtif. Kemudian semua dikumpulkan. Ya, khawatir dirinya sendiri nggak cukup ya. Kekhawatiran itu ya menjadi musuh banyak orang gitu. Kita khawatir. Musuh ya. Ya manusiawi, tapi ya itulah semangat Yesus dan semangat dari orang kudus kita hari ini yang kita bicarakan. Terima kasih banyak Romo, luar biasa sekali tentang Santo Cayetanus ya, banyak sekali teladan-teladan yang kita petik nih. Sangat banyak sekali teladan yang sangat luar biasa ya. Yang saya rasa juga zaman sekarang ini bukan hal yang mudah begitu Romo. Betul, ya. Dimana mungkin sebagian besar orang yang mikirkan, oh yang terpenting saya dulu nih, orang lain di urutan kesekian ya, keluarga saya dulu gitu. Tapi sangat jarang sekali Julio ya, ketika mungkin ada seseorang yang memikirkan, oh nih harus yang langsung saya sebarkan gitu ya. Apalagi ke orang yang nggak dikenal bahkan, itu sangat luar biasa sekali. Ya mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin Romo kita akan langsung penutup saja, kita ke doa. Ya, oke. Kita tolong Romo. Mari kita berdoa sebelum kita menutup acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, gereja bersuka cita pada hari ini karena kami boleh mengenang, merayakan, merenungkan teladan hidup seorang kudus bernama Cayetanus. Terutama untuk kami di zaman ini, di mana kami begitu sibuk, dunia semakin hari semakin terpisah antara apa yang sekular dan apa yang religius, apa yang rohani dan apa yang duniawi. Santo Cayetanus memberikan kepada kami teladan hidup bagaimana untuk membangun hidup secara seimbang. Dan dia juga mendorong kami untuk berani berbagi dan tidak takut untuk berbagi. Ketika Sri Paus Fransiskus menyebut bahwa ketamakan, greed adalah musuh utama kita, itulah yang kami jumpai. Orang semakin kaya dan semakin kaya, semakin menumpuk dan melupakan orang-orang di sekitarnya. Ajarilah kami agar kami bisa seperti Santo Cayetanus, berbagi tetapi juga tidak melupakan semangat hidup, semangat untuk melayani, semangat untuk terus lebih dekat dengan Engkau. Semoga opa, oma, para pemirsa yang mengikuti pembicaraan ini juga dapat belajar dari semangat Santo Cayetanus, dan berkat doa-doanya kami juga dihantar untuk lebih berani berbagi dengan sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih sekali lagi ya Romo dan juga Mbak Harto ya. Dan juga untuk pemirsa semua di rumah dimanapun berada, sekali lagi terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan
lupa masih akan ada edisi-edisi selanjutnya dari program Oke Hari ini di YouTube Sosietas Santa Clara. Dan kita akan berjumpa kembali di acara Oke Hari ini Orang Kudus Hari ini.